ajaib, Engkau Tuhan Allah kami yang hebat, Tuhan Allah kami yang perkasa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah Tuhan pada hari ini. Ibu Vetlam berkata, sungguh kalau kami masih hidup pada hari ini, itu puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangan, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang indah dan berbahagia ini. Kami akan membuka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Yusman Swardana Legawa. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, senang sekali. Hari ini Jumat 6 Oktober 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan hari ini kembali hambanya Bapak Pendeta Yusman dari Kota Malang, Indonesia, akan melayani kita. Shalom Pak Yusman. Shalom. Iya, silakan Pak Yusman. Oke. Ya, shalom semua saudara-saudaraku di Amerika. Selamat pagi. Ya, saya senang kalau mendengarkan suaranya Pak Gembala ini ya, Pak Yosua Yongki yang semangat luar biasa. Ya, mari kita menyambut pagi yang indah ini di Amerika. Kita mengisi pagi-pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan, supaya sebagai kekuatan baru di setiap hari yang kita lewati. Ya. Nah, saya boleh minta disampaikan slide saya yang pertama. Ya, saya akan membahas renungan pagi hari ini mengenai impossibility, ya, sebuah kemustahilan. Kalau bicara kemustahilan, berarti di balik itu tentu ada mukjizat, ya. Nah, saudara, di dalam Lukas 1 ayat 37, next slide. Lukas 1 ayat 37 itu tertulis demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya tulis di situ absolutely, ya. Jelas bagi Allah tak ada yang mustahil. Nah, saudara, kalau kita punya Allah yang hidup dan Allah kita adalah Allah yang segalanya mungkin, maha kuasa, omnipotent, omnipresent, omniscient, luar biasa. Ya, segala kuasa ada di dalam Allah.
maka seharusnya kita sebagai orang-orang yang diciptakan, kita nggak takut, ya, tidak akan khawatir melewati hari-hari ini. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Dan kita bersyukur. Next slide. Di dalam Markus 9 ayat 23b dikatakan, saudara dan saya dikasih hak yang sama. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya tulis praise the Lord. Puji Tuhan. Ya. Jadi Tuhan baik sekali. Bukan ketidakmustahilan itu hanya di tangannya Allah Sang Pencipta, tapi diberikan juga kepada anak-anaknya sebuah kemampuan kuasa yang sama, yaitu anak-anaknya yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya bersyukur. Saya bersyukur sekali bahwa kita pun dikasih oleh Sang Pencipta ini kuasa yang sama. Ya, luar biasa, saudara. Nah, kalau bicara kemustahilan, berarti sekali lagi di balik itu saya ingatkan pasti ada peristiwa mukjizat. Ya, next slide. Saudara masih ingat kalimat ini ya? Asal ku jamah saja jubahnya, itu jumbai jubahnya, ya, aku akan sembuh. Maka sembuhlah wanita itu. Kita ingat ini. Asal aku jamah saja jumbai jubahnya, maka pendarahanku yang sekian tahun akan sembuh saat itu. Dan sembuhlah peristiwa itu. Itulah yang dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tak ada yang mustahil bagimu. Nah, saudara, mari. Peristiwa mujizat bukan hanya terjadi di peristiwa zaman dulu. Bukan hanya ada di Alkitab peristiwa mujizat itu. Kemustahilan itu bukan terjadi zaman dulu, tapi hari ini masih terjadi. Ya, saudara, saya mungkin pernah bercerita ya ke saudara ya. Coba, kalau Allah kita ini bukan Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil. Bagaimana seorang ibu yang melahirkan putrinya tidak bisa menstruasi, setelah diperiksa, tidak ada kandungan. Dokter mengatakan, ya udahlah Bu, diterima saja keadaan ini sebab memang Tuhan menciptakan tidak ada kandungan, ya. Jadi tidak bisa menstruasi. Maka sang ibu nangis, dia nangis, dia nangis. Lalu dia bercerita kepada anaknya setelah usia cukup dianggap dewasa, sang anak tidak tahan. Sang anak mengatakan, saya ingin menjadi biarawati, dia tidak ingin menikah. Ibunya tambah susah. Lalu karena perjuangan ibunya percaya dan berharap kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Sekian periode kemudian anak ini menstruasi. Anak ini menstruasi dibawa ke rumah sakit. Dokternya juga kaget setelah dicek. Ternyata tumbuh kandungan baru. Lalu saya berpikir, siapa yang memberi kandungan baru? Itulah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tapi bagi ibunya yang percaya kepada Tuhan juga nggak ada yang mustahil. Kuasa itu terjadi, saudara. Ya, ini peristiwa terjadi kan di periode zaman ini, gitu loh. Jadi ketidakmustahilan itu masih Tuhan nyatakan di zaman ini. Ya, next slide. Kalau kita bicara kemustahilan, berarti itu bicara disitulah tempat lahirnya mujizat. Ya, jadi siapa orang yang merindukan sebuah mujizat, dia harus rela dia ditempatkan berada dalam situasi kondisi kemustahilan, impossibility. Karena sesuatu yang impossible, itulah lahir mujizat, cocok disebut mujizat. Karena mujizat itu sesuatu yang di luar akal manusia. Ya nggak mungkin terjadi. Akal manusia nggak bisa. Itulah mujizat. Dan mujizat itu sekali lagi berada lahir di dalam sebuah kondisi kemustahilan, impossibility. Ya, kalau saya pribadi tanya, Pak Isman apa merindukan
keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat. Enggak ah. Kalau kita rindu mujizat terus, kita akan dibawa kepada situasi yang tidak nyaman itu. Jalan buntu ya. Itu betul-betul kemustahilan bahwa akan muncul mujizat. Nah, ya. Orang sering overlapping memang antara mujizat dan blessing. Mujizat blessing ya yang saya pernah bicara itu. Nah, kalau bicara mujizat berarti otomatis itu connected dengan yang disebut iman, your faith ya. Pasti hubungan ya. Di mana kita merindukan mujizat, di situ ada sentuhan iman ya. Caranya gimana? Nah, inilah saya suka ya. Ayat firman Tuhan itu tidak bisa sepotong-potong. Memang selalu saling melengkapi, saling nyambung, saling mengisi. Kalau sepotong berbahaya. Ya. Mari kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Ini sering juga kita baca. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada 3 kata penting di situ, saudara ya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Next slide. Apa 3 kata penting itu? 1, doa. Doa adalah bagian sering disebut sebagai nafas hidup orang percaya. Sekaligus merupakan senjata orang percaya. Itulah doa. Jadi nggak mungkin orang percaya itu hidup jauh dari doa. Ya, merindukan mujizat pasti lewat doa. Bagaimana nggak lewat doa? Ya, karena itulah di depan ditulis doa. Doanya siapa? Orang yang benar. Ini juga kunci. Doanya orang yang benar. Orang yang benar itu siapa? Orang yang benar itu adalah orang yang hidupnya, kehidupannya, pola hidupnya itu dalam tatanan Kristus. Orang yang kehidupannya itu serupa, mendekati, mirip dengan Kristus. Ada karakter Kristus, ada buah-buah roh di situ. Itu namanya orang yang benar. Itu bukan sembarang orang yang dikatakan di ayat ini. Lalu diiringi dengan kata bila dengan yakin. Berarti percaya dong atas imanmu itu. Kau kan ada iman ini. Itu harus benar-benar dihidupi. Ya. Kalau ini nggak ada, nggak bisa nyambung. Ya. Nah, perkara bagaimana Tuhan menjawab, itu cara yang lain. Diskusi yang lain, bicara yang lain kan. Bagaimana Tuhan jawabnya, macam-macam cara. Ya. Sambung. Next slide. Nah, slide berikutnya ini sorry ya, saya salah ketik sedikit. Itu Yohanes 15 ayat 7 ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kendaki, kamu akan menerimanya. Wah, ayat ini menyenangkan. Saya kasih itu gambaran. Air, cairan ya, terus ada serbuk atau cairan yang lain, lalu diaduk jadi satu. Apa maksudnya ini? Jika kau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu prinsipnya dulu. Artinya engkau dengan firman manunggal, melebur menjadi satu, manunggal dengan Kristus. Maka kalau engkau manunggal, ayat ini menjamin engkau boleh minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu pasti menerimanya. Loh, kenapa kok berani menjamin ayat ini? Sedemikian dahsyatnya, minta apa saja. Betul Pak, apa saja? Apa saja? Kok sampai berani begini? Kalau mintanya macam-macam, ngawur gitu ya. Oh, nggak mungkin, tidak mungkin. Kalau sudah ada prasyarat di atasnya, kau manunggal dengan Kristus, kau manunggal dengan firman, maka kerinduanmu, permintaanmu pasti inline, selaras, seirama dengan Kristus. Makanya ayat ini berani menjamin. Dasarnya apa? Kau manunggal. Kalau kau nggak manunggal, nggak mungkin berani mengatakan apa saja yang kau minta. Ya,
Nah, seorang teman ngomong sama saya begini, Pak Yusman, itu ada ayat yang lain mengatakan, kalau minta berdoa sama Tuhan tuh prinsipnya jangan jemu-jemu, pasti dikabulkan. Terus saya tanya, kalau tidak jemu-jemunya itu dikerjakan, tapi permintaannya tidak inline, tidak sekehendak dengan Tuhan, tidak seprinsip dengan Tuhan, apakah dikabulkan? Pasti dikabulkan, Pak. Gitu. Itulah iman. Oh tidak, ya. Jangan kau penggal satu ayat. Nah, cara berharap, cara meminta itu diharapkan kau jangan gampang putus, ya. Jangan jemu-jemu, ya. Sebab apa? Ini bicara mujizat kemustahilan. Kita nggak ngerti di depan ini dijawab atau enggak. Masih lama atau sudah dekat, nggak tahu. Makanya jangan jemu-jemu, itu caranya. Tetapi kontennya, konten permintaan kita, itu harus inline, seprinsip dengan Tuhan. Saudara nggak percaya, ya? Mari kita lihat. Seprinsip, nggak bisa sembarangan. Ayat 1 melengkapi ayat 1. Ayat 1 menyempurnakan ayat 1. Next slide. Ya. Ini kita baca. 1 Yohanes 5 ayat 14b. Nah, ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya apa? Menurut kehendaknya. Ini loh, artinya ya sesuai dong dengan prinsip kehendak Allah gitu. Jadi Bapak kita ini baik. Tidak seenaknya anaknya dipersilakan minta-minta sembarangan gitu. Enggak, asal diimani minta sembarangan. Oh tidak, ya. Makanya itu Tuhan bisa jawab, bisa enggak loh. Kita nggak ngerti, ya. Pasti kalau enggak jawab atau jawabnya lain, pasti itu yang terbaik. Karena itu dipesankan, janganlah kita hidup sebagai orang percaya ini terlalu GL, ya. Berdoa juga terlalu GL. Nggak bisa. Kita nggak bisa ambil satu ayat saja, lalu kita telan makan. Nggak bisa. Sebab ayat yang lain mengingatkan. Hati-hati ya, ini prinsip yang kau harus jaga. Nah, kau silakan boleh berdoa. Tidak jemu-jemu, boleh. Tetapi prinsip yang lain harus inline, seirama dengan hatinya Tuhan. Nah, itu. Ya. Jadi ini kalau kita kebablasan, banyak anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak cara Tuhan menjawab ini? Nah, kalau sudah ini anggaplah inline, cara jawabnya gimana? Oh, macam-macam cara jawab ya. Next slide. Nah, saya akan menutup ini dengan testimoni. Saya ingat testimoninya ini Bapak Gembala Saudara, Bapak Yosua Yongki ini. Ya, kenapa? Dulu pernah bersaksi. Ya, saya ingat, tidak pernah lupa ini. Ini cara Tuhan jawab. Unik. Saya dulu mendengar pada saat itu, saya ingat saya waktu di Amerika dengan Pak Yongki itu kalau keliling naik mobil Ford-nya itu ya, yang putih itu. Isi berapa? 12 Pak ya. Ya, saya diajak keliling-keliling tuh kemana-mana ya. Ya. Lalu suatu saat saya mendengar ceritanya, rupanya Pak Yongki rindu, ya. Pak Gembalanya rindu mobil yang lebih baru tahunnya gitu. Lalu mencoba lihat ke showroom, katanya ada, tapi dilihat, oh harganya segitu, nggak nyanda harganya masih, ya. Katanya kalau di compare dengan tabungan yang ada kok masih kurang ini, jadi ditahan dulu. Tapi dia rindu sama Tuhan, minta itu, ya, minta. Lalu apa jawaban Tuhan? Loh, mobilnya dicuri orang, saudara. Saya diceritai juga kaget. Loh, kok malah dicuri orang? Berdoa minta sama Tuhan Yesus, Tuhan kasih jalan ini. Hilang mobilnya. Amblas, saudara. Ya, saya di Surabaya waktu itu bayangkan diparkir di mana ya Pak Yongki itu ya. Wong saya ingat di gang berapa gitu. Apa lupa parkirnya. Tapi ternyata bukan lupa, memang hilang saudara ya. Jadi hilang kan kaget itu. Loh kok begini nih cara Tuhan merespon. Kita ingin membeli mobil baru, uang belum cukup, malah hilang. Ternyata ujungnya itu lewat proses. Rupanya kan ada asuransinya kalau di Amerika itu ya. Waduh, saya ini sangat ingat peristiwa itu. Pak Yogi cerita ternyata
uang asuransinya itu bisa untuk membeli mobil Ford yang pernah dia lihat itu, ya. Jadi tabungannya utuh, Tuhan gantikan lewat maling, saudara. Makanya saya bilang sama teman saya, ayo minta motor, jaluk dimaling, ayo maling dimaling supaya Tuhan ganti. Oh iya lah diganti lah, enggak amblas kan gitu. Nah, saudara, inilah yang saya pikir. Oh, cara jawab Tuhan terserah Tuhan sih, macam-macam ya. Tapi saya percaya selalu lewat doa. Dan saya percaya Tuhan merindukan anaknya itu anaknya orang yang benar. Dan tentu harus diimani, yakin. Ya. Nah, kalau inline sudah seperti itu, terjadilah. Ya. Bukan kebetulan, saudara. Nggak ada kebetulan di dalam Tuhan. Itulah cara dia jawab. Jadi Tuhan tidak memberi lewat orang lain. Ini dikasih uang segebok. Enggak. Diputer gitu. Kirim maling, saudara. Aduh, luar biasa ya. Nah, inilah ya cara-cara Tuhan yang luar biasa. Testimoni ini biarlah untuk mengakhiri renungan kita pagi hari ini. Saudara tidak usah khawatir, takut cemas setiap hari, sebab Allah kita ada yang mustahil. Tapi juga kuasa itu dikasih ke saudara. Kau yang percaya yakin juga tidak mustahil. Tapi jangan ngawur ya. Doa orang yang benar. Kalau yakin didoakan, Tuhan senang merespon. Ya, ingat prinsip terakhir harus sesuai dengan kehendak Bapa. Ternyata Tuhan kita nggak ngawur-ngawur, saudara. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Mari, saudara, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih waktu pagi yang baik ini Engkau sudah memberikan renungan kebenaran itu yang membangun hidup kami, menyambut pagi yang baik. Kami dibekali kebenaran firman Tuhan bahwa Allahku ajaib, omnipoten, luar biasa. Nggak ada yang mustahil bagi Allahku. Tapi Allahku juga baik, puji Tuhan. Tuhan nyatakan bagi anakku yang percaya, juga nggak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami melewati cara-cara firman-Mu ajar kepada kami, doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang yang benar adalah orang yang hidup dalam tatanan Kristus. Hidup benar. Dan kami percaya sekali lagi, permintaan kami pasti Tuhan jawab kalau itu inline sekehendak dengan Kristus. Tuhan Yesus Engkau memberkati saudara-saudaraku yang ada di Amerika pagi hari ini, menyambut aktivitas mereka sepanjang hari ini. Engkau memberkati mereka. Haleluya. Amin.